Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Aulia dengan NIM 251151125. Di sini saya akan menjelaskan kajian kimia mengenai alkali. Sebelumnya, kimia merupakan cabang ilmu yang mempelajari sifat, struktur, dan perubahan materi. Salah satu topik penting dalam kimia adalah unsur-unsur dalam tabel periodik, khususnya golongan alkali. Unsur-unsur alkali memiliki sifat khas dan banyak dimanfaatkan dalam berbagai industri maupun rumah tangga. Golongan alkali terdiri dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Mereka memiliki satu elektron valensi sehingga mudah bereaksi dengan unsur lain. Karena itu, logam alkali memiliki manfaat besar tetapi juga beresiko tinggi bila tidak digunakan dengan baik. Nah, alkali merupakan zat atau senyawa basa kuat yang larut dalam air dan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Istilah alkali berasal dari kata bahasa Arab, yaitu alkali, yang berarti abu tanaman garam. Karena pada zaman dahulu, senyawa alkali ditemukan dari abu tanaman. Unsur logam alkali terdapat pada golongan 1A, terdiri dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Unsur ini mempunyai energi ionisasi paling kecil karena mempunyai konfigurasi elektron Ns⁻1. Oleh karena itu, unsur logam alkali mudah melepaskan elektron dan merupakan konduktor yang paling kuat. Beberapa sifat fisik unsur alkali adalah logam lunak, berwarna putih mengkilap, konduktor yang baik, dan mempunyai titik leleh yang rendah, serta ditemukan dalam bentuk garamnya. Akan tetapi, hidrogen berada di kolom 1, tapi tidak digolongkan sebagai golongan alkali. Nah, golongan alkali itu ada 6. Yang pertama, litium dengan lambang Li bernomor atom 3 berkonfigurasi elektron 1s2, 2s1. Yang kedua, ada natrium dengan lambang Na bernomor atom 11 dengan konfigurasi elektron Ne3s1. Yang ketiga, ada kalium dengan lambang K bernomor atom 19 dengan konfigurasi elektron Ar4s1. Yang keempat, ada rubidium dengan lambang Rb dengan nomor atom 37 dengan konfigurasi elektron Kr5s1. Yang kelima, ada cesium dengan lambang Cs bernomor atom 55 dan berkonfigurasi elektron Xe6s1. Yang terakhir, ada fransium dengan lambang Fr bernomor atom 87 berkonfigurasi elektron Rn7s1. Nah, logam alkali memiliki ciri-ciri yaitu basa kuat, korosif, dan menetralkan asam. Contoh reaksinya itu NaOH ditambah HCl akan menjadikan NaCl ditambah H2O yang biasa digunakan dalam pembuatan sabun dan pembersih. Yang kedua, ada MOH, yaitu gabungan dari unsur M+ dengan OH-. Yang ketiga, ada NaOH dan KOH yang menghasilkan larutan dengan pH tinggi. Senyawa alkali ketika dilarutkan akan menghasilkan ion logam positif dan ion OH-. Inilah sebabnya larutan alkali bersifat basa kuat dan bereaksi cepat dengan asam maupun air. Logam alkali juga memiliki sifat secara fisika dan kimia. Sifat secara fisikanya yaitu logam alkali sangat reaktif dengan air. Oleh karena itu, tangan kita ini mengandung air. Maka dari itu, alkali tidak boleh disentuh langsung oleh tangan. Logam litium, natrium, dan kalium mempunyai massa jenis kurang dari 1 gram cm. Akibatnya logam tersebut terapung dalam air. Akan tetapi ketiga logam ini sangat reaktif terhadap air dan reaksinya bersifat eksplosif disertai nyala. Sifat-sifat fisika logam alkali seperti lunak dengan titik leleh rendah menjadi petunjuk bahwa ikatan logam antar atom dalam alkali sangat lemah. Akibat jari-jari atom logam alkali relatif besar dibandingkan unsur-unsur lain dalam satu periode. Penurunan titik leleh dari logam alkali litium ke cesium disebabkan oleh jari-jari yang makin besar sehingga mengurangi kekuatan ikatan antar logamnya. Logam-logam alkali merupakan reduktor yang paling kuat sehingga ditunjukkan pada potensial reduksi standar yang negatif.
Nah, ciri-ciri secara fisikanya yaitu warna putih keperakan kecuali cesium yang berwujud cair pada suhu kamar. Yang kedua, lunak, ringan, dan bisa dipotong. Yang ketiga, titik leleh rendah. Yang keempat, konduktor listrik baik. Yang kelima, reaktif terhadap air. Logam alkali mudah bereaksi dengan air dan menghasilkan gas hidrogen dan larutan basa. Karena reaktif, logam ini tidak boleh dipegang langsung. Biasanya disimpan dalam minyak tanah. Nah, sifat alkali secara kimia adalah logam alkali merupakan unsur logam yang sangat reaktif dibandingkan golongan lain. Hal ini disebabkan karena kulit terluarnya hanya terdapat satu elektron dan energi ionisasinya yang lebih kecil dibandingkan unsur golongan lain. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, kereaktifan logam alkali akan semakin bertambah seiring bertambahnya nomor atom. Yang pertama adalah reaksi dengan air. Produk yang diperoleh adalah gas hidrogen dan logam hidroksida. Logam hidroksida yang dihasilkan merupakan suatu basa kuat, makin kuat sifat logamnya, basa yang dihasilkan makin kuat pula. Dengan demikian, basa paling kuat yaitu dihasilkan oleh cesium. Reaksi antara logam alkali dengan air merupakan reaksi yang eksotermis. Li bereaksi dengan tenang dan sangat lambat, natrium dan kalium bereaksi dengan keras dan cepat, sedangkan rubidium dan cesium bereaksi dengan keras dan dapat menimbulkan ledakan. Reaksi antara logam alkali dan air adalah sebagai berikut. Ada juga reaksi dengan udara. Logam alkali pada udara terbuka dapat bereaksi dengan uap air dan oksigen. Untuk menghindari hal ini, biasanya litium, natrium, dan kalium disimpan dalam minyak tanah untuk menghindari terjadinya kontak dengan udara. Produk yang diperoleh dari reaksi antara logam alkali dengan oksigen yakni berupa oksidasi logam, yaitu seperti ini. Yang ketiga, ada reaksi dengan hidrogen. Dengan pemanasan alkali dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk senyawa hidrida. Senyawa hidrida yaitu senyawa logam alkali yang atom hidrogen memiliki bilangan oksidasi -1. Seperti ini. Yang keempat, ada reaksi dengan halogen. Unsur-unsur halogen merupakan suatu oksidator sedangkan logam alkali merupakan reduktor kuat. Oleh karena itu, reaksi yang terjadi antara logam alkali dengan halogen merupakan reaksi yang kuat. Produk yang diperoleh dari reaksi ini berupa garam halida. Contohnya. Nah, reaksi dengan senyawa. Logam-logam alkali dapat bereaksi dengan amoniak bila dipanaskan dan mudah terbakar dalam aliran hidrogen klorida. Seperti ini. Manfaat dalam kehidupan sehari-harinya yaitu NaOH dan KOH yang biasa kita jumpai dalam sabun dan deterjen. Yang keduanya ada CaOH2 yaitu sebagai penghilang noda dan penjernih air. Yang ketiga itu ada Li sebagai baterai isi ulang. Ada juga MgOH2 sebagai obat antasida. Ada juga CaOH2 sebagai netralisasi tanah asam. NaHCO3 yang biasa kita temui dalam kue yaitu sebagai baking soda untuk mengembangkan roti. Yang terakhir juga ada Na2CO3 yang ada pada pengenyal mie. Nah, terdapat juga manfaat dalam bidang industri, yaitu NaOH sebagai pembuatan sabun, kertas tekstil, Na2CO3 pembuatan kaca, coklat, mie instan, dan pengolahan keju. Ada juga KOH sebagai katalis biodiesel dan baterai, CaOH2 sebagai pengolahan air limbah, LiOH dan KOH sebagai baterai litium, baterai alkalin, dan baterai kendaraan listrik atau EV. Akan tetapi, alkali juga memiliki dampak negatif bila tidak digunakan dengan benar, yaitu korosif, yang dapat menyebabkan luka bakar, iritasi kulit dan mata, pencemaran air bila limbah tidak diolah, menurunkan kesuburan tanah, dapat menimbulkan ledakan, dan dapat merusak material seperti cat, kain, kayu, dan lain-lain. Akan tetapi, terdapat juga upaya pencegahan dampak negatifnya, yaitu dengan menggunakan APD, sarung tangan, masker, dan pelindung wajah. Yang kedua, simpan alkali dengan benar. Seperti tadi, disimpan dalam minyak tanah. Yang ketiga, tidak bercampur dengan bahan kimia lain.
Yang keempat, terapkan prinsip green chemistry. Yang kelima, pendidikan keselamatan. Yang keenam itu gunakan ruangan yang berventilasi baik. Mungkin cukup sekian dari saya, sedikit kajian mengenai alkali. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.